Kita akan kembali memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pagi hari ini. Kita lihat seperti apa rupiah. Rupiah sepertinya kembali menguat di 14.526, menguat 0,19%. Kalau kita mereview kemarin Selasa, rupiah juga berakhir stagnan melawan dolar Amerika Serikat. Dan nyaris sepanjang hari perdagangan rupiah memang sedikit mampu menahan laju dolar Amerika Serikat. Kinerja tersebut membaik ketimbang awal pekan ini saat rupiah terpuruk yang membawa ke level terlemah selama 10 bulan. Pada perdagangan hari Rabu ini, sejumlah analis memprediksi rupiah akan berpeluang bangkit melihat pergerakan bursa saham Amerika Serikat Wall Street yang mulai bangkit. Namun pelaku pasar masih harus mewaspadai akan ada rilis data inflasi Amerika Serikat pada besok malam waktu Indonesia, sehingga ini bisa memberi tekanan untuk rupiah. Selain itu, kondisi bursa yang masih bearish juga berpotensi kembali memicu penguatan dolar Amerika Serikat. Indeks S&P 500 menguat 0,25%, Nasdaq nyaris 1%, hanya indeks Dow Jones yang masih melemah 0,26%. Ini merupakan katalis yang juga harus diperhatikan oleh sejumlah trader maupun investor dalam nanti melakukan perdagangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Lalu kita lihat bagaimana posisi IHSG pada perdagangan sesi pertama pagi hari ini. Kita ajak Anda untuk melihat pembukaan IHSG. Sepertinya IHSG kembali melemah setelah 3 hari berturut-turut sejak libur Lebaran dari hari Senin kemarin, melemah 0,20% di 6.806. Ya, sepertinya penutupan IHSG Selasa kemarin juga anjlok 1,30% menjadi 6.819. Untuk hari ini, IHSG sebenarnya memiliki peluang untuk rebound terbatas dengan resistance yang diuji adalah pada 7.000 hingga 7.060. Jika penguatan masih terbatas di area ini dan mulai melemah kembali, maka arah tren IHSG mungkin bisa kembali melemah. Secara garis besar, fundamental makro dalam negeri terbilang cukup positif. Pertumbuhan ekonomi hingga kuartal tahun ini mencapai 5,01% secara tahunan year on year. Ya, kemudian kita lihat bagaimana pembukaan bursa saham Asia pada pagi hari ini. Semua menguat kecuali Kospi 0,02% terdepresi dengan 2.556, Hang Seng, Shanghai Composite dan Nikkei juga menguat mulai dari 0,02% hingga 0,78%. Sepertinya tekanan jual yang menimpa saham-saham di Asia Pasifik sejalan dengan kondisi di pasar Amerika Serikat yang hingga kemarin masih menunjukkan tekanan jual yang besar yang membuat 3 indeks utama di Wall Street kembali rontok. Semua itu memicu lagi-lagi bermuara pada kebijakan moneter Amerika Serikat. Kalau kita kembali mereview kebijakan Federal Reserve yang menaikkan 50 basis poin pada pekan lalu menjadi hal yang membuat pasar panik dan kebanyakan rata-rata para investor melakukan panic selling sehingga mereka mengakibatkan bursa saham Asia kemarin rontok. Pada Nikkei perdagangan kemarin juga sempat terkoreksi. Indeks Hang Seng di bursa Asia yang kemarin diperdagangkan pada Senin sempat libur, Selasa kemarin turun 2,73%. Saham-saham teknologi Tiongkok yang terdaftar di Hong Kong seperti Tencent, ambles 3,21%, Alibaba turun 5,76%, Instace bahkan hilang 3,75%. Indeks Hang Seng hari ini diperdagangkan 4,37%, lebih rendah dari kemarin. Kemudian kita beralih ke bursa saham Eropa yang ditutup Senin waktu Eropa, semua menghijau, Euro, FTSE, DAX, dan CAC rata-rata menguat 0,37 hingga 1,15 untuk DAX. Nah, semua menguat karena pengaruh pasar global yang rebound dari aksi jual dalam beberapa hari terakhir, terutama didorong kekhawatiran inflasi dan kenaikan suku bunga serta potensi resesi global. STOXX 100 PN Eropa ditutup bertambah sebesar 0,8%, dengan jasa keuangan menguat 1,6%, memimpin kenaikan sebagian besar sektor dan bursa utama yang berakhir di wilayah positif. Saham Swedish Match melonjak 20,5% ke rekor tertinggi setelah perusahaan produk nikotin mengonfirmasi pada Senin perusahaan telah menerima pengambil alihan dari raksasa tembakau Philip Morris. Perdagangan positif di bursa Eropa terjadi setelah pasar regional jatuh ke posisi terendah dalam 2 bulan pada Senin dan investor global meninggalkan aset berisiko secara massal menyusul kekhawatiran lagi-lagi isu inflasi. Pasar keuangan juga khawatir karena penguncian akibat COVID-19 lebih ketat dan luas di Tiongkok. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekspor melambat pada ekonomi nomor 2 dunia pada bulan April kemarin. Selanjutnya kita lihat pada penutupan bursa saham Amerika pada Senin waktu Amerika Serikat kemarin. Setelah sebelumnya saham Amerika terdepresi, kali ini S&P, Nasdaq Composite semua menguat di level 0,25% untuk S&P dan Nasdaq menguat 0,98%. Sayangnya Dow Jones dan NYSE Composite melemah
0,21% hingga 0,26%. Dalam beberapa hari terakhir, saham sektor teknologi dan pertumbuhan yang penilaiannya lebih bergantung pada arus kas masa depan telah menjadi salah satu yang paling terpukul dalam aksi jual baru-baru ini. Akibatnya indeks Nasdaq yang ambles sekitar 25% sepanjang tahun ini. Pada sesi kemarin, saham pada sektor perbankan jatuh juga seiring dengan koreksi pada imbal hasil US Treasury. Imbal hasil US Treasury tenor acuan 10 tahun turun dari level tertinggi lebih dari 3 tahun dan kembali berada di bawah 3%. Sektor teknologi S&P 500 naik 1,6% pada perdagangan kali ini dan memimpin kenaikan pada indeks S&P 500. Saham Apple Inc. naik 1,6% dan memberi dorongan terbesar pada keunggulan indeks S&P 500 dan Nasdaq. Sementara itu, di antara yang naik ada sesi ini, saham Pfizer Inc. menguat 1,7% setelah mengatakan akan membayar 11,6 miliar US dollar untuk membeli Biohaven Pharmaceuticals Holding Co. Saham Biohaven pun melonjak 68,4%.